Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Andra Bintang Anda Pratama, BP 046, akan menjelaskan hasil wawancara kami tentang usaha kecil. Uh, Usaha kecil adalah usaha yang sudah cukup berkembang, namun memiliki sifat kewirausahaan dan belum bisa menerima pekerjaan subkontraktor serta belum bisa melakukan kegiatan ekspor. Ciri-ciri usaha kecil yang pertama adalah berbentuk usaha perorangan. Yang kedua, belum bisa menerima pekerjaan atau pekerja atau karyawan. Yang ketiga, tempat menjalankan usaha bisa berpindah-pindah tempat. Yang keempat, usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan. Yang kelima, pada umumnya belumnya memiliki surat izin usaha yang legal. Hasil wawancara kelompok kami yang kami lakukan pada hari Jumat tanggal 25 September 2020, kami mewawancarai pedagang gorengan yang bernama Ibu Emi yang berumur 45 tahun yang beralamat di Ketinggian. Bu Emi sudah berjualan gorengan lebih kurang 3 tahun dan modal awal 2 juta. Gorengan Bu Emi dibuka dari jam 3 sore sampai jam 11 malam dengan pemasukan lebih kurang 400.000 per hari. Gorengan yang biasa dijual Bu Emi yaitu tempe, pisang, tapai, ubi jalar, dan tahu. Baiklah, saya akan menyebutkan pedagang besar. Sebelumnya saya kenalkan dulu diri saya. Perkenalkan, nama saya Isti Andria, NIM 2025333038. Pedagang besar. Pedagang besar adalah pedagang yang memberi barang dalam jumlah besar langsung dari produsernya untuk dijual lagi kepada para pengecer. Ciri-ciri pedagang besar mempunyai beberapa orang karyawan, mempunyai laba atau keuntungan yang besar, tempat usaha yang dimiliki cukup besar, memiliki omset yang besar. Hasil wawancara survei yang kami lakukan pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020, kami mewawancarai seorang pemilik grosir di sekitaran pasar Sari Lama yang bernama Ibu Ninit Andalia yang berumur 35 tahun, yang beralamat di depan Sari Lama, yang merintis usaha dari tahun 2012 sampai sekarang lebih kurang 8 tahun. Ibu Ninit menjual barang alat pancing dan perlengkapan bangunan dan jumlah pegawai sebanyak 5 orang dengan modal awal 50 juta. Pemasukan per hari lebih kurang 5 juta. Ibu Ninit membuka tokonya mulai jam 8 sampai jam 10. Ibu Ninit membuka usaha ini karena ada pengalaman di bidang bangunan dan pancing. Keluhan Ibu Ninit selama membuka toko di antaranya adalah komplain dari pelanggan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Di sini saya bernama Andika Dwi Priyono, BP 044. Di sini saya akan menjelaskan usaha manufaktur. Manufaktur adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang produksi bahan baku, sebuah produk yang mempunyai nilai jual. Ciri-ciri usaha manufaktur: 1. Memproduksi bahan baku menjadi sebuah produk. 2. Memiliki stok bahan-bahan baku yang diperlukan. 3. Tidak bekerja sendiri, dibantu oleh beberapa karyawan. 4. Pendapatan usahanya berasal dari penjual produk barang. Hasil wawancara survei yang kami lakukan pada hari Jumat tanggal 25 September 2020, kami mewawancarai seorang penjual santan bernama Pak Riri yang berumur 44 tahun, yang beralamatkan di Sari Lama, yang sudah dibuka selama 7 tahun dengan modal awal 27 juta. Pak Riri merintis usahanya dari tahun 2013 sampai sekarang dengan jumlah karyawan yang hanya 1 orang. Pemasukan per hari lebih kurang 400.000 per hari. Bapak Riri mulai buka tokonya mulai dari jam 7 pagi hingga jam 18.00 waktu Indonesia Barat. Pak Riri memilih usaha pembuatan santan kelapa karena
untungnya lebih besar dengan harapan kedepannya supaya usahanya lebih maju dan ramai pengunjung. Halo, saya Syukra Alhamda dengan NIM 036 Prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian. Empat jasa. Jasa adalah suatu bidang jenis usaha yang menjual dan menawarkan pelayanan jasa. Jasa yang dihasilkan bisa bermanfaat bagi orang lain. Ciri-ciri jasa: 1. Tidak berwujud dalam bentuk barang. 2. Bisa membutuhkan atau tidak membutuhkan produk barang yang berwujud dalam proses produksinya. 3. Jasa yang diberikan kepada tiap-tiap konsumen tidak persis sama. Hasil wawancara yang kami lakukan pada hari Jumat tanggal 25 September 2020, kami mewawancarai seorang jasa tukang ojek yang bernama Bapak Mainal Arifin yang berumur 50 tahun. Dengan alamat Sari Lama, Pak Arifin sudah menjadi tukang ojek selama lebih kurang 2 tahun dengan modal awal 3 juta untuk membeli becak. Bapak Arifin mulai bekerja dari pukul 8 pagi sampai pukul 6 sore dengan penghasilan lebih kurang 50.000 per hari. Suka duka yang dialami Pak Arifin selama bekerja adalah cuaca. Jika cuaca hujan, maka pelanggan akan sepi. Demikian presentasi jasa dari saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Jumadil Aguswan, biasa dipanggil Idil, NIM 202533333042. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hasil wawancara saya kemarin. Yang saya wawancari adalah pedagang eceran. Pedagang eceran adalah kegiatan bisnis pedagang yang langsung disalurkan ke konsumen akhir untuk digunakan sebagai kebutuhan pribadi, keluarga, atau keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual kembali. Ciri-ciri pedagang eceran sebagai berikut. 1. Sederhana tempatnya. 2. Tempatnya tidak terlalu luas. 3. Barang yang dijual tidak terlalu banyak jenisnya. 4. Tidak ada sesi tawar-menawar. Hasil wawancara survei yang kami lakukan pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020, kami mewawancarai seorang pedagang eceran yang bernama Ibu Egi Karmila dengan usia 32 tahun, beralamat Ampang, Piobang, dengan modal awal 2 juta rupiah dengan pemasukan per hari lebih kurang 3 juta per hari. Ibu Egi Karmila mulai merintis usahanya dari sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Toko Ibu Egi mulai buka dari jam 6.30 sampai jam 22 WIB. Yang dijual di tokonya berbagai macam barang kelontong. Ibu Egi Karmila biasanya membeli bahan dagangannya dari sales. Harapan Ibu Egi pada usahanya ke depan adalah lebih maju dan ramai pembeli. Mungkin sekian hasil wawancara dari kami. Kalau ada salah dan tinggal kami mohon maaf. Saya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Hamno Putra, NIM 2025333114, Prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara kami tentang mewawancara salah satu usaha yang ada di lingkungan sekitar. Baiklah, di sini kami mewawancara pedagang harian dan beberapa pertanyaan yang kami utarakan yaitu yang pertama, alasan mengapa membuka usaha tersebut. Di sini alasan mengapa pemilik usaha memilih usaha tersebut. 1.
Pemilik toko sudah biasa berjualan sejak kecil. Yang kedua, pemilik toko menyukai pekerjaan tersebut karena pemilik toko lebih suka membuka usaha sendiri daripada bekerja dengan orang lain. Yang ketiga, untuk mencari uang. Yang kedua, yaitu modal pemilik usaha membuka usaha tersebut. Di sini jumlah modal usaha pemilik usaha tersebut itu kurang lebih 10 juta, yaitu untuk penyambungan rumah dan membeli isi dan bahan yang akan dijual. Yang ketiga, suka duka pemilik usaha dalam menjalankan usahanya. Yang pertama, suka. 1. Pemilik usaha bisa bersantai-santai. Yang ketiga, suka duka pemilik usaha dalam menjalankan usahanya. Yang pertama, suka. Pemilik usaha bisa bersantai-santai sambil menunggu pembeli. Yang kedua, pemilik usaha bisa terus berkumpul-kumpul dengan keluarganya. Yang ketiga, bekerja tidak ada yang mengatur, karena pemilik usaha mendirikan usahanya sendiri. Duka. Yang pertama, sifat-sifat pembeli terkadang ada yang bikin kesal atau menyakitkan hati. Yang kedua, berkurangnya jual beli, terutama pada saat pandemi saat sekarang ini, karena masyarakat tidak banyak yang bisa keluar karena protokol kesehatan dari pemerintah. Selanjutnya, tahun berdiri usaha tersebut. Pemilik usaha tersebut sudah mendirikan usahanya sejak tahun 2014. Kurang lebih sudah 6 tahun beliau mendirikan usahanya tersebut dan mengembangkannya sehingga sejauh berkembang pada saat sekarang ini. Yang kelima, rencana ke depannya. Rencana ke depannya yaitu pemilik usaha ingin membuka tokonya lebih besar lagi agar dapat membantu masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan. Yang keenam, cita-cita pemilik toko. Cita-cita pemilik toko dahulunya adalah menjadi seorang guru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Raffi Dafa, NIM 2025-333-2016, Prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian, akan mempresentasikan hasil wawancara kami tentang mewawancarai salah satu usaha yang ada di lingkungan sekitar. Baiklah, di sini kami mewawancarai pedagang harian dan beberapa pertanyaan yang kami utarakan. Yang pertama, alasan membuka usaha tersebut. Di sini alasan pemilik usaha membuka usaha tersebut yaitu 1. Pemilik toko sudah biasa berjualan sejak dulu. 2. Pemilik toko lebih suka usaha tersebut karena pemilik usaha lebih suka membuka usaha sendiri daripada bekerja dengan orang lain. 3. Untuk mencari uang. Yang kedua, modal pemilik membuka usaha tersebut. Lebih kurang 10 juta untuk menyambung rumah kecil dan membeli isi atau bahan yang akan dijual. Yang ketiga, suka duka pemilik usaha dalam menjalankan usaha. Suka, pemilik usaha bisa bersantai-santai sambil menunggu pembeli. 2. Pemilik bisa terus berkumpul dengan keluarga. 3. Bekerja tidak ada yang mengatur. Duka. Pertama, sifat-sifat pembeli terkadang ada yang bikin kesal atau menyakitkan hati. 2. Berkurangnya jual beli, terutama pada saat pandemi corona yang saat ini sedang berlangsung. Yang keempat, tahun berdiri usaha tersebut. Pemilik usaha sudah mendirikan usahanya sejak tahun 2014. Kira-kira sudah 6 tahun berdiri dan mengembangkan usaha sehingga sudah jauh berkembang sampai sekarang. Yang kelima, rencana ke depannya. Pemilik usaha ingin membuka toko yang lebih besar lagi agar dapat membantu masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan. Yang keenam, cita-cita pemilik toko. Cita-cita pemilik toko dahulunya adalah menjadi seorang guru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Roni, NIM 20253332022 dari Prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil wawancara saya yang telah saya lakukan demi memenuhi tugas mata kuliah ESIP atau dasar-dasar kewirausahaan dengan dosen pembimbing mata kuliah ini adalah Bapak Indra Laksmana. Baiklah, saya akan mulai presentasinya. Oke, sebelum saya mulai presentasi dari hasil wawancara saya, ada baiknya saya memperkenalkan saya berasal dari kelompok 2, kelompok 2B, dengan anggota Rizky Hamdanu Putra BP 14, Raffi Dafa BP 16, Muhammad Teguh Ibrahim BP 18, Andi Saputra BP 20, dan saya sendiri Roni BP 2022. Di tugas ESIP ini kami diminta untuk melakukan wawancara pada salah satu jenis usaha, yakni pertama pengecer, kedua pedagang besar, ketiga manufaktur, dan keempat penyedia jasa. Karena saya melakukan wawancara secara mandiri, saya pada presentasi kali ini saya mewawancarai di jenis usaha yang keempat, yaitu penyedia jasa. Baiklah, untuk penyedia jasa yang saya wawancarai ialah seorang karyawan muda yang bernama Agung Akbar. Dia telah lumayan bekerja lama di salah satu dealer Honda di Kota Sungai Penuh ini, Provinsi Jambi. Dia bekerja di dealer Honda di bidang PDI motor. Itu bidang saat ingin melakukan penjualan produk kepada konsumen. Karyawan-karyawan di bidang PDI inilah yang melakukan pengecekan secara berkala pada semua mesin, apakah itu layak atau tidak untuk diberikan kepada konsumen. Sebelumnya saya mohon maaf atas kekurangan, di mana di kondisi dan situasi saat ini saya belum bisa melakukan wawancara secara langsung di tempat saudara Agung ini bekerja, sehingga kami sepakat melakukan wawancara di rumah rekannya, sekaligus saya meminta pelayanan jasa di bidang tersebut. Di masa pandemi ini agak susah melakukan wawancara. Alasan, saat ditanya alasan, dia menjawab karena ingin segera menghasilkan uang dan tidak membebankan orang tuanya. Selain itu, kenapa harus di dealer Honda? Kan masih banyak tempat-tempat pekerjaan lain. Dia menyatakan bahwa dia sangat menyukai bagian hal-hal yang berbau mekanik, dan pekerjaan inilah merupakan salah satu pekerjaan yang sangat diinginkannya. Dan dia menyampaikan itu sesuai dengan cita-cita dan tujuan nantinya. Setelah dia menemukan hal tersebut, dia melakukan pengajuan pelamaran pekerjaan dan melakukan beberapa seleksi dan akhirnya diterima. Oke, untuk modal sepertinya untuk penyedia jasa, saat saudara Agung ini saya tanya, dia berapa modal? Apakah ada modal Anda untuk masuk ke sana? Dia menjawab tidak ada. Dia hanya melamar pekerjaan, kemudian menyerahkan bahan-bahan yang diperlukan dan melakukan interview. Oke, terus bagaimana suka dan duka dalam pekerjaan? Ini sangat menarik sebagai seorang karyawan. Saya menanyakan hal tersebut. Saudara Agung berkata, dalam bekerja pastilah ada banyak bagian enak dan tak enak. Ada suka dan duka. Itu sudah lumrah dalam bekerja. Tinggal bagaimana kita melakukannya dan bersyukur dari hal tersebut. Sungguh kata-kata yang luar biasa dari seorang karyawan muda. Bisa mendapatkan pekerjaan adalah hal yang sangat membahagiakan bagi saudara Agung. Apalagi di usianya sekarang, dia telah bisa menghasilkan uang dan meringankan beban orang tuanya. Namun, di balik itu semua, tentu ada kesusahan duka selama bekerja. Seperti baik itu dari tempat dia bekerja itu sendiri maupun dari konsumen atau pelanggan. Contoh kalau dari tempat, saat dia ditanya mengenai hal ini, seperti dia ke tempat tersebut masih membutuhkan karyawan PDI yang lain, namun masih belum merekrut, sehingga yang jadi PDI cuma dia dan satu rekannya, sehingga saat terjadi
penjualan yang sangat tinggi atau sedang banyak, ini bisa membuat saudara Agung dan rekannya ini menjadi sangat kewalahan. Dia telah saat ditanya, terus apakah Anda ada menyampaikan untuk melakukan penambahan anggota di bagian tersebut? Bos dari tempat tersebut menyatakan bahwa sabar saja, sebentar lagi akan direkrut. Namun sampai sekarang masih belum direkrut. Ini sungguh sangat membuatnya kerepotan. Soalnya dalam penjualan yang sangat tinggi, dia harus melakukan kerja ekstra namun dengan gaji yang tetap. Belum lagi dari konsumen yang ingin membeli seperti motor. Setelah memilih yang ini, setelah melakukan pengecekan ternyata tidak jadi memilih yang ini, sehingga melakukan pengecekan lagi seperti itu. Tentu ada suka dan duka. Sukanya dapat pekerjaan, menghasilkan uang, membanggakan orang tua. Dukanya susah menjalani pekerjaan, sedikitnya karyawan, baik, dan juga kadang mendapatkan pelanggan yang sedikit merepotkan. Oke, keuntungan. Saat ditanya untung, Saudara Agung menjawab bahwa soal untung, alhamdulillah bisa menghasilkan uang di usianya yang sekarang itu sudah sangat untung. Apalagi itu bisa menjadi modal untuk di masa depan nantinya. Namun saya tanya, kalau jika untung Anda sekarang berapa? Dia menjawab sekitar 1-2 juta. Apakah itu cukup untuk Anda? Jika saya tidak ngekos, tidak membiayai hidup sendiri, itu cukup. Namun kalau jika saya ngekos dan menghidupi kehidupan saya sendiri seperti makan, sepertinya uang 1-2 juta ini belum cukup. Namun dari itu semua dia menganggap bisa menghasilkan uang ini sudah menjadi keuntungan tersendiri untuk dia. Selain itu, ada keuntungan yang dia sampaikan bukan dari bentuk material, tapi keuntungan dia bisa mendapatkan relasi dan teman-teman baru, sehingga mendapatkan pengalaman untuk masa depannya. Selanjutnya, cita-cita dan planning ke depan. Pada saat saya tanya alasan tadi, dia menjawab kalau mengapa dia memilih DLR, karena dia sangat suka di bagian mekanik dan itu merupakan salah satu tempat tujuannya dan sesuai dengan cita-cita ke depannya. Kemudian saya tanya, apa cita-cita Anda ke depannya itu? Berdasarkan hal tersebut, Saudara Agung berencana untuk meningkatkan skill lewat pelatihan atau training khusus yang diberikan oleh pihak dealer Honda, sehingga nantinya ia bisa membuka usaha sendiri di bidang mesin atau sejenisnya atau teknologi penunjangnya begitu, serta memperbesar usaha tersebut sehingga bisa membuat lapangan pekerjaan bagi orang lain di bidang mekanik atau di bidang yang ia sedang kerjakan sekarang. Selain itu, Saudara Agung juga berencana untuk melakukan perkuliahan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai hal ini. Kemungkinan dia akan mengambil perkuliahan di bidang teknologi atau teknik mesin lah, untuk lebih mempermudah cita-citanya tersebut. Baiklah, sepertinya sekian hasil wawancara saya. Saya hanya melakukan wawancara singkat, namun alhamdulillah cukup berkesan untuk saya sendiri. Saya ucapkan terima kasih atas semua perhatian dan terima kasih semua pihak yang terlibat dalam wawancara ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, terutama saya yang melakukannya secara sendiri di masa pandemi ini, tidak bisa melakukan secara langsung di tempat ia bekerja, meskipun saya sangat berharap akan hal tersebut, dan tidak bisa bekerja sama dengan kelompok saya karena perbedaan domisili. Saya masih di Jambi dan rekan-rekan saya sudah berkumpul di kampus di Payakumbuh. Baiklah, sekian hasil wawancara saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan laporan hasil wawancara dasar-dasar kewirausahaan. Perkenalkan, saya Engla Lupita dengan NIM 202533333049.
Saya akan membahas mengenai pelaku usaha eceran. Pelaku usaha eceran adalah sebuah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha menjual barang kepada para konsumen akhir untuk kebutuhan pribadi alias non-bisnis. Contoh usaha eceran antara lain warung, kios, depot, toko kecil, pasar, pedagang keliling, dan lain-lain sebagainya. Dari contoh tersebut, saya mengambil keputusan untuk mewawancarai salah seorang pemilik toko yang berada di sekitar tempat tinggal saya. Nama pemilik toko tersebut adalah Bapak Nanang. Toko Bapak Nanang sendiri sudah berdiri sejak tahun 2015. Sejak awal toko berdiri, Bapak Nanang membutuhkan modal lebih kurang 50 juta rupiah. Alasan berdirinya toko barang eceran milik Pak Nanang ini dikarenakan tingginya tingkat konsumsi masyarakat terhadap barang pokok dan barang-barang penunjang kehidupan lainnya. Akibatnya perputaran uang dalam usaha ini berlangsung cepat dan sangat signifikan. Laba yang dihasilkan oleh Pak Nanang dalam 1 bulannya lebih kurang 5 juta rupiah. Kendala yang dialami Bapak Nanang mulai dari tahun berdirinya sampai sekarang antara lain, pertama, toko masih bersifat sewaan. Yang kedua, modal yang sangat besar serta penyetaraannya terhadap pemasukan membuat Bapak Nanang harus pandai-pandai dalam mengatur keuangan tokonya. Penurunan pendapatan yang sangat besar pada saat pandemi ini. Masa COVID-19 ini membuat pendapatan Bapak Nanang berkurang hingga menyentuh angka 50%. Rencana ke depannya, Bapak Nanang ingin memiliki toko sendiri dalam artian memiliki ruko pribadi, bukan ruko kontrak seperti sekarang. Berikut adalah foto dokumentasi ketika kami berjalan ke lapangan. Sekian dari saya mengenai pedagang eceran, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Padanya di Perkenalkan, nama saya Devi Branto, NIM 2025 33333047. Saya akan melanjutkan pemaparan materi yang berjudul pedagang besar. Pedagang besar adalah pedagang yang membeli barang dalam jumlah besar dan menyediakannya atau menjual kembali dalam jumlah yang besar pula. Contohnya adalah cara yang saya temui kemarin bersama teman-teman saya. Kami menemukan sebuah toko dengan toko yang bernama Lovely. Jadi Ibu Lovely merupakan pemilik toko grosiran tahun 2017 dengan modal 500 juta atau sekitar 500 juta. Alasan Ibu Feli dalam mendirikan toko ini adalah karena kebutuhan masyarakat yang tinggi di sekitar terhadap pokok-pokok barang sehari-hari. Banyak pula pedagang eceran yang berdiri. Melihat hal ini, Bu Feli tertarik untuk membuat toko grosiran Feli sehingga banyak kantin sekolah dan kantor serta warung-warung eceran mengambil barang di toko Feli tersebut. Ini dikarenakan harganya yang murah dan kualitas barang-barangnya yang bagus. Laba yang didapatkan dari Bu Lovely adalah sekitar 10 juta per bulannya. Untuk omset toko sendiri, Bu Feli dapat menghasilkan sekitar 50 juta per bulannya. Belum termasuk pembayaran listrik, gaji karyawannya, dan keperluan mendesak lainnya. Kendala yang dialami Bu Feli dalam pengembangan toko adalah masalah pandemi yang sekolah diliburkan, otomatis pengambilan barang dari pemilik kantin pun juga berkurang. Rencana ke depan adalah berharap dapat merenovasi tokonya dan meningkatkan kerjasama dengan karyawannya guna meningkatkan layanan dan membuat pedagang lebih nyaman dalam berbelanja. Untuk foto lebih jelasnya telah kami terakan di sana. Sekian. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Imam Lukhairi, NIM 202533333041. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manufaktur. Manufaktur adalah sebuah badan usaha yang mengoperasikan mesin, peralatan, dan tenaga kerja dalam sebuah medium proses yang
mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi yang memiliki harga jual. Contoh dari manufaktur adalah pabrik, industri rumah tangga, dan lain-lain. Oleh karena itu, saya tertarik untuk mewawancarai sebuah pabrik, yaitu pabrik kertas telur. Berikut hasil wawancaranya. Pabrik ini didirikan oleh Bu Syafrisna, dan pabrik ini berdiri pada tahun 2010 dengan kerjasama beliau bersama adik dan 2 temannya dengan modal awal yaitu 1,5 miliar. Alasannya mendirikan pabrik kertas telur ini yaitu karena kota Payakumbuh terkenal dengan peternakan ayam, sehingga mendapatkan peluang besar untuk penjualan kertas telur tersebut. Omset yang didapatkannya sekitaran 300 juta kurang lebih per hari. Kendala yang dialami pabrik ini selama berjalan yaitu pertama, kerusakan mesin. Yang kedua, pemadaman listrik yang dapat memberhentikan tenaga kerja untuk sementara waktu. Harapan pabrik ini ke depannya yaitu menambah mesin pencetakan kertas telur supaya bisa memproduksi kertas telur lebih banyak dalam waktu yang efisien. Berikut dokumentasi dari kelompok kami. Sekian dari saya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan materi di atas. Nama Rifandi Albert Canyago dengan NIM 20253333043. Saya mengambil materi pengusaha di bidang jasa. Bidang jasa adalah suatu unit usaha yang kegiatannya memproduksi produk yang tidak berwujud dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Contoh pengusaha jasa adalah bengkel, barbershop, laundry, dan lain-lain. Hasil wawancara saya yaitu Bapak Oludin adalah salah satu pemilik bengkel mobil di Kota Payakumbuh. Bengkel ini berdiri sejak 7 tahun yang lalu, tepatnya 2013. Modal awal dari usaha ini kurang lebih 20 jutaan. Alasan Bapak Oludin memilih usaha ini adalah kemampuannya yang mumpuni atau dia belajar otodidak dan kemauan yang besar meskipun tidak memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Laba yang diperoleh kurang lebih 10 jutaan per bulan. Kendala yang dialami Bapak Oludin adalah tempat lokasi yang kurang strategis dan tempat yang bisa digolongkan kurang baik. Rencana kedepannya Bapak Oludin ingin memperbarui tempat atau memperbaiki alat yang ada atau melengkapi peralatan yang tidak ada di bengkelnya. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Al-Fadi dari perwakilan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kami dalam tugas kewirausahaan dari mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Pertama-tama kami akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri sebagai pemateri pertama. Pemateri kedua yaitu Yusra Mahendra. Pemateri ketiga Abdul Fauzen. Dan pemateri keempat Muhammad Rifani Hafiz. Masuk ke materinya. Pedagang kecil.
atau pengecer. Di sini kami mengambil pegang kisahnya adalah tukang jus. Kami mengambil jus RR dari Bu Elisa. Pemilik usaha jus RR ini ialah Bu Elisa. Beliau sudah berusia 50 tahun. Beliau sudah membuka usahanya selama 3 tahun. Dan alasan Bu Elisa membuka jus dikarenakan usaha ini mempunyai modal dikit dan risiko yang kecil. Keuntungan yang diperoleh Bu Elisa dalam per bulan itu belum menentu. Kendala yang dihadapi oleh beliau adalah cuaca, karena cuaca adalah faktor utama dalam usahanya. Karena kalau di musim hujan jualannya kurang laris, karena kan jus itu cocoknya di musim-musim panas. Dan tujuan kedepannya Bu Elsa ini memajukan usahanya dan menambah pelanggannya supaya lebih laris lagi. Ini adalah video dokumentasi kami. Saya akan play sedikit saja. Saya mau tanya Bu, siapa nama Ibu? Oh, alamat samping kontek dan Ya, ini adalah foto bersama pemilik usaha tersebut. Oke, kita lanjut. Untuk materi kedua, ya manufaktur. Manufaktur kami mengambil memakan Basalero. Pemilik usaha adalah Bu Yurnita. Ini adalah foto pertama dengan pemilik toko, pemilik rumah makan maksudnya, yaitu Bu Yurnita sendiri. Manufaktur memakan Basalero dari pemilik Bu Yurnita. Pemilik usaha rumah makan Basalero ialah Bu Yurnita. Beliau berusia 50 tahun. Beliau sudah membuka usahanya selama 25 tahun. Alasan Bu Yurnita membuka usaha tersebut untuk menciptakan lapangan kerja untuk orang lain. Dan keuntungan yang diperoleh Bu Yurnita dalam sehari adalah 1 juta. Kalau dikalikan per bulan bisa mencapai 30 juta. Itu pun belum menentu, tergantung pelanggannya juga. Kendala yang dihadapi oleh beliau adalah banyaknya rumah makan yang lain atau bisnis lainnya. Dan dalam suasana COVID gini, usaha beliau mulai menurun karena kan banyak orang untuk makan di rumah, karena takut keluar, makan di luar itu kan takut tertular COVID-19 ini kan. Dan beliau belum ada rencana ke depannya dalam usahanya. Ya, kemungkinan beliau mungkin ingin membesarkan rumah makan lagi.
Oke, kami masuk di pemateri selanjutnya. Di sini jasa. Kami mengambil jasa ini di laundry, yaitu All-in Laundry. Pemiliknya adalah Kak Nairi. Ini adalah fotonya. Berikut inti wawancara kami. Alasan membuka usaha tersebut untuk mendapatkan penghasilan atau uang untuk kebutuhan hidup keluarganya dan memajukan usaha tersebut. Keuntungan didapatkan oleh beliau berkisaran 3 juta per bulan. Kendala yang dihadapi ialah seperti yang di awal tadi. Kendala ini dihadapi oleh kakak tersebut ialah cuaca. Karena cuaca adalah faktor utama dalam usaha tersebut. Laundry kan kalau laundry itu kan pasti ada jemur pakaian. Jemur pakaian kan mesti ada sinar matahari ya. Dia cuaca itu harus terang. Kalau mendung ya nggak bakalan kering kakinya. Rencana kedepannya ingin memajukan usaha tersebut dan membuka cabang usaha lagi untuk membuka lapangan kerja bagi orang lain. Oke, selanjutnya pedagang besar. Kami di sini mengambil grosir toko Bae. Miliknya adalah Butika. Wawancara kepada pemilik toko atau Butika sendiri. Alasan membuka usaha: mencari uang untuk bertahan hidup dan keuntungannya tidak bisa ditentukan per bulannya, tapi kemungkinan keuntungan yang didapat jika tadi berkisaran 10%. Kendala yang dihadapi adalah harus mempunyai modal yang besar dan resiko yang besar pula. Resiko yang besar juga. Rencana kedepannya adalah memperbesar usaha dan kalau bisa membuka cabangnya lagi. Ya, dari semua kami datangi, saya menyimpulkan apapun usaha Anda, mau itu besar atau itu kecil, kalau niat awal kita bagus, pasti kita mendapatkan hasil yang memuaskan. Saya ambil contoh saja macam penjual jus tadi. Walaupun usahanya kecil, tapi kalau niat awalnya itu bagus, pasti kan nanti dapatkan hasil yang memuaskan. Nanti bisa membuka cabang yang lain. Oke, itu saja dari presentasi saya. Terima kasih. Kalau ada kata-kata saya yang belum jelas dan salah, mohon maaf. Saya sebagai perwakilan Koma 4, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Firmansyah, NIM 2025333106. Saya di sini akan menceritakan sedikit tentang jasa. Ciri-ciri jasa ialah yang pertama, tidak berwujud dalam bentuk barang. Yang kedua, bisa membutuhkan atau tidak membutuhkan produk barang yang berwujud dalam proses produksi jasanya. Yang ketiga, jasa yang diberikan kepada tiap-tiap konsumen tidak persis sama. Saya akan menjelaskan hasil presentasi kami yang kemarin. Kami mewawancarai seorang jasa barber yang bernama Bang Syukri. Ia memiliki usaha ini karena memiliki cakupan yang luas
dan pendapatannya tidak sama dengan karyawan. Jika karyawan gaji setiap bulannya sama tetapi usaha barber ini gajinya tidak terhingga, akan tetapi juga memiliki risiko yang besar. Modal awal yang Bang Sukri habiskan untuk merintis usaha barber ini kurang lebih 35 juta rupiah. Bang Sukri tidak memiliki usaha yang spesifik, hanya ingin ke dunia usaha. Suka duka pasti ada dalam setiap berusaha. Jadi Bang Sukri harus berpikir sendiri bagaimana melewati rintangan-rintangan tersebut. Untung dari usaha barber Bang Sukri per hari bisa mencapai 200.000 rupiah jika banyak yang memotong rambut di tempatnya. Dan inilah hasil foto dari wawancara kami kemarin. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah janggal mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anju Nirmalasari, BP 008. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Berikut saya akan menjelaskan ciri-ciri dan hasil wawancara usaha kecil. Ciri-ciri usaha kecil: 1. Berbentuk usaha perorangan. 2. Belum bisa menerima pekerja atau karyawan. 3. Tempat menjalankan usaha bisa berpindah-pindah tempat. 4. Usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan. 5. Pada umumnya belumnya memiliki surat izin usaha atau legalitas. Berikut adalah hasil wawancara usaha kecil. Hasil wawancara kelompok kami yang kami lakukan pada hari Jumat tanggal 25 September 2020. Kami mewawancarai seorang pedagang sate yang bernama Ibu Erna. Ibu Erna memiliki usaha ini karena usahanya sudah berjalan turun-temurun, dan Ibu Erna tidak ingin usahanya keluarganya berhenti begitu saja. Modal awal usaha yang dijalankan oleh Ibu Erna sebanyak Rp1.500.000. Cita-cita awal Ibu Erna hanya ingin untuk melanjutkan usaha keluarganya tersebut. Suka duka yang dialami Ibu Erna selama berjualan. Suka duka yang dialami ketika hujan pembeli akan sedikit dan berdampak kepada penghasilan pada hari itu. Dan suka yang dialami Ibu Erna ketika adanya acara-acara yang menghadirkan banyak orang. Keuntungan yang didapatkan Ibu Erna sehari-hari rata-rata 300.000. Berikut adalah dokumentasi hasil wawancara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ramandol Kasdeni Purba. NIM saya 225333102. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang usaha manufaktur. Jadi yang disebut usaha manufaktur itu adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang produksi bahan baku. Bahan baku itu bahan mentah menjadi sebuah produk yang mempunyai nilai jual atau barang jadi. Jadi dalam arti lain, manufaktur ini seperti pabrik. Dia mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Ciri-ciri usaha manufaktur seperti dijelaskan di sini adalah memproduksi bahan baku menjadi sebuah produk, memiliki stok bahan-bahan baku yang diperlukan. Jadi manufaktur ini, artinya poin nomor 2 ini adalah dalam usaha manufaktur dia memiliki stok bahan, jadi tidak akan mungkin kehabisan bahan. Yang ketiga adalah tidak bekerja sendiri, dibantu oleh beberapa karyawan. Tempo hari kami mewawancarai, yaitu pada hari Sabtu 26 September 2020. Kami mewawancarai seorang pengrajin aluminium di Sari Lamak yang bernama Pak Fendi. Ini adalah cerita sedikit dari Pak Fendi. Awalnya Pak Fendi bekerja sama dengan seorang bos pengrajin aluminium. Setelah itu, karena merasa sudah mempunyai keahlian di bidang itu, Pak Fendi pun berani mencoba usaha sendiri. Keuntungan yang didapatkan beragam, tergantung beberapa banyak orang yang memesan kerajinan aluminium tersebut. Keluhan yang sering dialami Pak Fendi adalah dari pelanggan-pelanggannya ibu-ibu. Cita-cita yang diinginkan sebenarnya ingin menjadi seorang polisi atau tentara. Tapi karena cita-cita tersebut belum terwujud, maka ia bercita-cita ingin menjadikan anaknya seorang tentara. Baiklah, demikianlah hasil presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B1 akan
mempresentasikan hasil wawancara yang telah kami lakukan beberapa hari sebelumnya. Di sini saya Muhammad Ilham BP 010 akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Armando Alkasdeni Purba, yang kedua Randi Firmansyah, yang ketiga Anju Nurmalasari, yang keempat Muhammad Ilham saya sendiri, yang kelima Nuryati Lutfia Putri. Saya akan menjelaskan pengertian dari usaha kecil, usaha besar, usaha manufaktur, dan jasa. Yang pertama yaitu usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha yang sudah cukup berkembang, namun memiliki sifat kewirausahaan dan belum bisa menerima pekerjaan subkontraktor, serta belum bisa melakukan kegiatan ekspor. Jadi, maksud dari usaha kecil ini sendiri yaitu usaha yang dikelola perorangan, belum memiliki karyawan. Tempat yang dimiliki juga masih cukup kecil. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang pedagang besar. Pedagang besar adalah pedagang yang membeli barang dalam jumlah besar langsung dari produsennya untuk dijual lagi kepada para pengecer. Jadi di sini seorang pedagang besar ini awalnya membeli stok barang langsung dari produsennya, sehingga dia bisa membeli dengan harga yang murah. Setelah itu para pedagang besar ini akan menjual lagi kepada para pengecer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari manufaktur. Manufaktur adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang produksi bahan baku menjadi sebuah produk yang mempunyai nilai jual. Maksudnya yaitu seseorang yang bergerak di bidang usaha manufaktur ini sudah memiliki bahan baku. Jadi mereka hanya merakit atau membuat produk dari bahan baku yang telah ada tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian jasa. Jasa adalah suatu bidang jenis usaha yang menjual atau menawarkan pelayanan jasa. Jasa yang dihasilkan bisa bermanfaat bagi orang lain. Maksudnya yaitu jasa di sini seseorang yang melakukan kegiatan jasa ini hanya memberikan jasanya kepada orang lain. Dia tidak memberikan barang tetapi hanya dia memberikan jasa dan dia juga akan dibayar. Contohnya saja yaitu orang pemangkas rambut, tukang ojek, atau servis elektronik dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuryati Lutfia Putri, BP 012 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan ciri-ciri dan hasil wawancara pedagang besar. Ciri-ciri pedagang besar: 1. Mempunyai beberapa orang karyawan. 2. Mempunyai laba atau keuntungan yang besar. 3. Tempat usaha yang dimiliki cukup besar. Hasil wawancara survei yang kami lakukan pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020, kami mewawancarai seorang pemilik grosir di sekitaran Pasar Sari Lama yang bernama Pak Zami. Awalnya Pak Zami berkeinginan menjadi seorang guru. Keinginan ini tidak terwujud sampai akhirnya karena tidak ada pilihan lain. Beliau memilih untuk membuka usaha grosir ini. Modal awal yang digunakan untuk mendirikan usaha ini berawal dari upah menjadi seorang kuli, dan setelah terkumpul banyak uang barulah beliau memulai mendirikan usahanya ini. Omset yang beliau dapatkan cukup untuk menghidupi keluarga serta menyekolahkan anaknya. Keluh kesah yang dialami selama membuka usaha ini diantaranya komplain dari pelanggan, dan beliau mengatakan itu merupakan hal yang biasa dari sebuah kehidupan. Berikut adalah dokumentasi selama kami mewawancarai Bapak grosir tersebut. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puja serta puji syukur kita marilah kita ucapkan terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa masih memberi kita kesehatan hingga saat sekarang ini. Selawat berjunjungan salam marilah kita aturkan terhadap Nabi besar yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan nama saya Handika Ahmad Fahrizi. Saya mahasiswa baru dari Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Saya akan mempresentasikan suatu jenis-jenis usaha di bidang mata pelajaran ESIP. Adapun beberapa orang kelompok kami yaitu yang pertama pemateri 1 Faris Ramadansyah, pemateri 2 Anissa Putri, pemateri 3 Irsa Mursi Pardini, pemateri 4 Insanil Fitri, pemateri 5 saya sendiri Handika Ahmad Fahrizi, pemateri 6 Muhammad Ihsan Al-Habsi. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan hasil dari wawancara kami. Yang pertama itu pengertian dari kewirausahaan itu sendiri. Kewirausahaan adalah suatu proses melakukan atau menciptakan sesuatu yang baru dengan cara kreatif dan penuh inovasi. Selanjutnya jenis kewirausahaan. Yang pertama, bidang pengecer, pedagang besar, manufaktur, dan penyedia jasa. Baiklah, yang pertama yaitu pedagang besar. Pedagang besar adalah seorang yang menjalankan penjualan barang secara langsung ke konsumen dan menjual dalam jumlah kecil. Contohnya usaha Bapak Eka. Bapak Eka memulai usahanya pada tanggal 17 Desember 2017. Pada awalnya, Bapak Eka bekerja sebagai pegawai perbankan dan beralih menjadi seorang pengusaha. Adapun rintangannya yang dihadapi Bapak Eka dalam menjalankan usahanya yaitu mungkin barang yang sudah terlewat batas atau expire, dan serta suka yang didapatkan oleh Bapak Eka yaitu beliau lebih berkecukupan dan lebih suka dalam menjalani pekerjaan yang sekarang. Adapun omset yang dapat Bapak Eka raup dalam per bulannya yaitu sekitar 90 sampai 100 juta. Selanjutnya bidang manufaktur. Manufaktur adalah suatu cabang industri yang mengaplikasikan peralatan dan tenaga kerja suatu medium proses untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual. Contohnya pabrik roti Utari Bersaudara. Ibu Cornelia memiliki pabrik roti yang sudah memulai usaha dari tahun 1998. Ibu Cornelia melanjutkan usaha dari orang tuanya. Dan sekarang Ibu Cornelia berpendapatan sekitar 20 hingga 30 juta per bulan dan memiliki 15 orang pegawai. Namun dalam menjalankan usaha, Ibu Cornelia memiliki berbagai suka dan duka. Contohnya mendapat tepung yang berkualitas rendah dan bahan-bahan yang mungkin agak berkualitas rendah. Selanjutnya pengecer, yaitu seseorang yang menjalankan penjualan barang secara langsung ke konsumen dan menjual dalam jumlah kecil. Contohnya usaha kedai Bapak Zulkarnain. Bapak Zulkarnain sudah mulai usaha mulai tahun 2016 dan berlokasi di dekat kampus Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Bapak Zulkarnain berpendapatan 40 juta per bulan.
Bapak Zulkarnain memiliki suka duka dalam menjalankan usahanya, yaitu ketika mahasiswa kampus Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh libur panjang, sehingga pendapatan Bapak Zulkarnain mengalami penurunan. Selanjutnya, penyedia jasa. Seseorang yang bersedia menyediakan jasa kepada konsumen. Contoh tukang pangkas rambut. Bapak tersebut memulai usahanya dengan menawarkan jasa pangkas rambut terhadap pria pada tahun 2001 dengan alasan mencukupi kebutuhan hidup dengan kemampuan yang dimilikinya secara otodidak dengan bermodalkan pendidikan sekolah dasar. Adapun keuntungan yang dapat Bapak tersebut raup selama 1 bulan yaitu 750 hingga 1 juta per bulan. Baiklah, mungkin hanya sekian presentasi dari saya. Atas kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ctrl R. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insanil Fitri, NIM 202533320027. Di sini saya akan memperkenalkan teman saya itu Pemateri 1 Faris Ramanisa, Pemateri 2 Anissa Putri, Pemateri 3 Isra Mursi Pardini, Pemateri 4 saya sendiri yaitu Insanil Fitri, Pemateri 5 Hanika Ahmad Fahrizi, Pemateri 6 Muhammad Ihsan Al-Habsi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara kami, yaitu definisi kewirausahaan. Definisi wirausahaan adalah suatu proses yang melakukan sesuatu yang baru dengan cara kreatif dan inovatif. Adapun jenis-jenis yang kami wawancara yaitu pengecer. Pengecer adalah seseorang yang menjalankan penjualan barang secara langsung ke konsumen dan menjual dalam jumlah kecil. Yang kedua yaitu pedagang besar. Pedagang yang membeli barang dalam jumlah besar langsung dari produsen dan menjual kepada pengecer. Yang ketiga, manufaktur, suatu cabang industri yang mengaplikasikan peralatan dan tenaga kerja untuk mengubah bahan mentah menjadi barang siap jual. Yang kelima, penyedia jasa. Seseorang yang bersedia menyediakan jasa kepada konsumen. Adapun pedagang besar yaitu pedagang besar adalah seseorang yang menjalankan penjualan barang secara langsung ke konsumen dan menjual dalam jumlah kecil. Contohnya dari usaha Bapak Eka. Bapak Eka memulai usahanya pada tanggal 17 Desember 2017. Awalnya Bapak Eka bekerja sebagai pegawai perbankan dan beralih menjadi seseorang pengusaha. Suka dan duka Bapak Eka dalam menjalankan usahanya, Bapak Eka jauh lebih berkecukupan dan lebih suka menjalani pekerjaan yang sekarang. Dan omset Bapak Eka per bulannya sekitar 90 sampai 100 juta. Yang kedua, manufaktur. Manufaktur adalah sesuatu cabang industri yang mengaplikasikan peralatan dan tenaga kerja dan suatu medium. Proses untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual. Istilah ini bisa digunakan untuk aktivitas manusia dari kerajinan tangan sampai ke produksi dengan teknologi tinggi. Tetapi demikian istilah ini lebih sering digunakan untuk dunia industri di mana bahan baku diubah menjadi barang jadi. Contohnya pabrik roti Utari Bersaudara. Ibu Cornelia memiliki pabrik roti yang sudah memulai usahanya dari tahun 1998. Ibu Cornelia melanjutkan usaha orang tua. Ibu Cornelia sekarang berpendapatan sekitar 20 sampai 30 juta per bulan dan memiliki 15 orang pegawai. Namun dalam menjalankan usaha Ibu Cornelia memiliki berbagai suka dan duka. Contohnya mendapatkan tepung dengan kualitas rendah. Yang ketiga yaitu pengecer. Pengecer ini adalah seorang yang menjalankan penjualan barang secara langsung ke konsumen dan menjual dalam jumlah kecil. Contohnya usaha kedai Bapak Zulkarnain. Usaha Bapak Zulkarnain sudah memulai usaha mulai dari tahun 2016 dan berlokasi di dekat kampus Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh.
Adapun pendapatan Bapak Zulkarnain sampai mencapai 40 juta per bulan dan memiliki suka duka dalam menjalankan usahanya, yaitu ketika mahasiswa kampus Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh libur panjang dan omset pendapatan Bapak Zulkarnain mengalami penurunan. Selanjutnya itu penyedia jasa. Penyedia jasa ini adalah seseorang yang bersedia menyediakan jasa kepada konsumen. Contohnya tukang pangkas. Bapak tersebut memulai usahanya dengan menawarkan jasa pangkas rambut pria. Bapak ini memulai usahanya pada tahun 2021 dengan alasan mencari uang dengan kemampuan yang dimilikinya. Dengan bermodalkan pendidikan sampai sekolah dasar dan kemampuannya dalam memangkas rambut, Bapak tersebut mendapatkan keuntungan dalam usahanya sekitar 750.000 sampai dengan 1 juta per bulannya. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Mursi Pardini, NIM 2025333225. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang 4 macam kewirausahaan yang kami wawancara. Di sini ada 6 orang anggota kami. Yang pertama itu Faris Ramadan Syah, Anissa Fitri, Isra Mursi Pardini, Insanul Fitri, Handika Ahmad Farezi, Muhammad Ihsan Al-Habsi. Baiklah, saya akan memulai presentasi kewirausahaan saya, yaitu pertama saya akan menjelaskan tentang definisi kewirausahaan. Adalah satu contoh person melakukan sesuatu yang baru dengan kreatif dan penuh inovasi. Pengecer yaitu seseorang yang menjalankan penjualan barang secara langsung ke konsumen dan menjual dalam jumlah kecil. Yang selanjutnya pedagang besar. Pedagang besar yang membeli barang dalam jumlah langsung dan produsen dan menjual kepada pengecer. Selanjutnya manufaktur. Suatu cabang industri yang mengaplikasikan peralatan dan tenaga kerja untuk mengubah bahan mentah menjadi barang siap jadi. Selanjutnya penyedia jasa. Seseorang yang bersedia menyediakan jasa kepada konsumen. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pedagang besar. Pedagang besar adalah pedagang yang membeli barang dari jumlah besar langsung dari produsen dan menjual kepada pengecer. Contohnya, usaha Bapak Eka. Bapak Eka memulai usaha pada tanggal 17 Desember 2017. Awalnya Bapak Eka bekerja sebagai pegawai perbankan dan beralih menjadi seorang pengusaha. Suka dan duka Bapak Eka dalam menjalankan usahanya, Bapak Eka jauh lebih berkecukupan dan lebih suka menjalani pekerjaan yang sekarang dan omset Bapak Eka per bulannya sekitar 90 sampai 100 juta. Mungkin itu salah satu contoh dari pedagang besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manufaktur. Manufaktur adalah suatu cabang industri yang mengaplikasikan peralatan dan tenaga kerja dan suatu medium proses untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual. Istilah ini bisa digunakan untuk aktivitas manusia dari kerajinan tangan sampai ke produksi dengan teknologi tinggi. Tetapi demikian, setelah demikian, istilah ini sering digunakan untuk dunia industri, di mana bahan baku diubah menjadi barang jadi dalam skala yang besar. Contohnya nih ya, pabrik roti Utari Bersaudara, yaitu yang mengolah pabrik itu yaitu Ibu Cornelia. Ibu Cornelia memiliki pabrik roti yang sudah memulai usaha dari tahun 1998. Ibu Cornelia melanjutkan usaha orang tuanya.
Selanjutnya, Ibu Cornelia itu sekarang berpendapatan sekitar 20 sampai 30 juta per bulannya dan memiliki 15 orang pegawai. Namun dalam menjalankan usaha, Ibu Cornelia memiliki berbagai suka dan duka. Contohnya pendapatan tepung dengan kualitas rendah, bahan-bahannya tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Mungkin itu yang dukanya dalam menjalankan pabrik roti Utari Bersaudara ini. Tetapi dalam sukanya, Ibu Cornelia ini bisa mendapatkan omsetnya hingga 50 juta per bulannya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengecer. Pengecer itu seseorang yang menjalankan penjualan barang secara langsung ke konsumen dan menjual dalam jumlah kecil. Contohnya usaha kedai Pak Zulkarnain. Bapak Zulkarnain sudah memulai usaha mulai dari tahun 2016 dan berlokasi di dekat kampus Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Bapak Zulkarnain berpendapatan 40 juta per bulan. Bapak Zulkarnain memiliki suka dan duka dalam menjalankan usaha, yaitu ketika mahasiswa kampus Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh libur panjang, omset dan pendapatan Bapak Zulkarnain ini mengalami penurunan. Mungkin itu dukanya dari Bapak Zulkarnain yang memiliki toko, salah satunya pengecer kan. Jadi kalau sukanya nih, Bapak ini memiliki omset 40 juta per bulannya. Jika mahasiswa di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh ini tidak libur. Mungkin hanya itu tentang pengecer, dan saya lanjut kepada penyedia jasa. Penyedia jasa ini yaitu seseorang yang bersedia menyediakan jasa pada konsumen. Contohnya, tukang pangkas. Bapak tersebut memulai usahanya dengan menawarkan jasa pangkas rambut pria pada tahun 2001 dengan alasan mencari uang dengan kemampuan yang dimilikinya dengan bermodalkan pendidikan sampai sekolah dasar dan kemampuannya dalam memangkas rambut. Bapak tersebut mendapatkan keuntungan dari usaha yang dijalankannya sebesar 750 juta sampai dengan 1 juta per bulannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dari pengusaha-pengusaha tersebut, yaitu contoh penyedia jasa, pengecer, manufaktur, dan pengusaha sukses. Mungkin hanya itu. Jika saya ada kesalahan, mohon maaf. Mungkin saya tutup presentasi saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Baiklah, pertama sekali saya akan memperkenalkan diri saya dan tim saya. Yang pertama ada Faris Ramadansyah, pemateri 1, dan Anissa Putri, pemateri 2, dan Isra Musri Pardini, pemateri 3, dan Insanil Fitri, pemateri 4, dan Handika Ahmad Farizi, pemateri 5, dan yang keenam Muhammad Iksan Harapsi, pemateri 6, dan saya sendiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, apa itu definisi kewirausahaan. Kewirausahaan adalah suatu proses dalam melakukan atau menciptakan sesuatu yang baru dengan cara kreatif dan penuh inovasi. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang
Apa itu pedagang besar? Pedagang besar adalah seseorang yang menjalankan penjualan barang secara langsung ke konsumen dan menjual dalam jumlah kecil. Contohnya seperti usaha Bapak Eka. Bapak Eka memulai usaha pada tanggal 17 Desember 2017. Awalnya Bapak Eka bekerja sebagai pegawai perbankan dan beralih menjadi seorang pengusaha. Suka dan duka Bapak Eka dalam menjalankan usahanya, Bapak Eka jauh lebih berkecukupan dan lebih suka menjalani pekerjaan yang sekarang. Dan omset Bapak Eka per bulannya sekitar 90-100 juta. Yang kedua ada manufaktur. Apa itu manufaktur? Manufaktur adalah suatu cabang industri yang mengaplikasikan peralatan dan tenaga kerja dan suatu medium proses untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual. Istilah ini bisa digunakan untuk aktivitas manusia, dari kerajinan tangan sampai ke produksi dengan teknologi tinggi. Tetapi demikianlah istilah ini lebih sering digunakan untuk dunia industri, di mana bahan baku diubah menjadi barang jadi dalam skala yang besar. Contoh seperti pabrik roti Utari Bersaudara. Ibu Cornelia memiliki pabrik roti yang sudah memulai usaha dari tahun 1998. Ibu Cornelia melanjutkan usaha orang tua. Ibu Cornelia sekarang berpendapatan sekitar 20-30 juta per bulan dan memiliki 15 orang pegawai. Namun, dalam menjalankan usaha, Ibu Cornelia memiliki berbagai suka dan duka. Contohnya mendapat tepung dengan kualitas rendah dan lain-lain. Dan yang ketiga ada pengecer. Seorang yang menjalankan penjualan barang secara langsung ke konsumen dan menjual dalam jumlah kecil. Contoh seperti usaha kedai Bapak Zulkarnain. Bapak Zulkarnain sudah memulai usaha mulai dari tahun 2016 dan berlokasi di dekat kampus Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Bapak Zulkarnain berpendapatan 40 juta per bulan. Bapak Zulkarnain memiliki suka dan duka dalam menjalankan usahanya, yaitu ketika mahasiswa kampus Politeknik Pertanian Payakumbuh libur panjang. Omset pendapatan Bapak Zulkarnain mengalami penurunan yang sangat besar. Dan yang kelima ada penyedia jasa. Seseorang yang bersedia menyediakan jasa kepada konsumen. Contoh, tukang pangkas. Bapak tersebut memulai usahanya dengan menawarkan jasa pangkas rambut pria pada tahun 2001 dengan alasan mencari uang. Dengan kemampuan yang dimilikinya dan bermodalkan pendidikan sampai sekolah dasar dan kemampuan dalam memangkas rambut, Bapak tersebut mendapatkan keuntungan dari usaha yang dijalankannya sebesar 750.000 sampai dengan 1 juta per bulannya. Baiklah, sekian presentasi kewirausahaan saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan akhirnya saya tutup dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri dari Prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh akan mempresentasikan materi tentang kewirausahaan. Baiklah, saya akan memperkenalkan teman-teman sekelompok saya. Yang pertama, Faris Ramadansyah. Yang kedua, Isra Mursi Pardini. Yang ketiga, Insanil Fitri. Yang keempat, Handika Ahmad Farizi. Yang kelima, Muhammad Iksan Hal-Habsi. Definisi kewirausahaan adalah suatu proses dalam melakukan atau menciptakan sesuatu yang baru dengan cara kreatif dan penuh inovasi. Yang kedua, pengecer. Seseorang yang menjalankan penjualan barang secara langsung ke konsumen dan menjual dalam jumlah kecil. Yang ketiga, pedagang besar. Pedagang yang membeli barang dalam jumlah besar langsung dari produsen dan menjual kepada pengecer. Yang keempat, manufaktur. Suatu cabang industri yang mengaplikasikan peralatan dan tenaga kerja untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jual. Yang kelima, penyedia jasa. Adalah seseorang yang bersedia menyediakan jasa kepada konsumen.
Adapun kami telah melakukan wawancara kepada pengecer, pedagang besar, manufaktur, dan penyedia jasa. Pedagang besar, pedagang yang membeli barang dalam jumlah besar langsung dari produsen dan menjual kepada pengecer. Contoh, usaha Bapak Eka. Bapak Eka memulai usaha pada tanggal 17 Desember 2017. Awalnya Bapak Eka bekerja sebagai pegawai perbankan dan beralih menjadi seorang pengusaha. Suka dan duka Bapak Eka dalam menjalankan usahanya, Bapak Eka jauh lebih bercukupan dan lebih suka menjalani pekerjaan yang sekarang. Dan omset Bapak Eka per bulannya sekitar 10 sampai 100 juta. Yang kedua, manufaktur. Manufaktur adalah suatu cabang industri yang mengaplikasikan peralatan dan tenaga kerja dan suatu medium proses untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual. Istilah ini bisa digunakan untuk aktivitas manusia, dari kerajinan tangan sampai ke produksi dengan teknologi tinggi. Tetapi, demikian istilah ini lebih sering digunakan untuk dunia industri, di mana bahan baku diubah menjadi barang jadi dalam skala besar. Contoh, pabrik roti Utari bersaudara. Ibu Cornelia memiliki pabrik roti yang sudah memulai usaha dari tahun 1998. Ibu Cornelia melanjutkan usaha orang tua. Ibu Cornelia sekarang berpendapatan sekitar 20-30 juta per bulan dan memiliki 15 orang pegawai. Namun, dalam menjalankan usahanya, Ibu Cornelia memiliki berbagai suka dan duka. Contohnya, mendapatkan tepung dengan kualitas rendah dan lain-lain. Yang ketiga, pengecer. Seseorang yang menjalankan penjualan barang secara langsung ke konsumen dan menjual dalam jumlah kecil. Contoh, usaha kedai Pak Zulkarnain. Bapak Zulkarnain sudah memulai usaha mulai dari tahun 2016 dan berlokasi di dekat kampus Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Bapak Zulkarnain berpendapatan 40 juta per bulan. Bapak Zulkarnain memiliki suka dan duka dalam menjalankan usahanya, yaitu ketika mahasiswa kampus Politeknik Pertanian Payakumbuh libur, panjang omset dan pendapatan Bapak Zulkarnain mengalami penurunan. Yang keempat, penyedia jasa. Seseorang yang bersedia menyediakan jasa kepada konsumen. Contohnya, tukang pangkas. Bapak tersebut memulai usahanya dengan menawarkan jasa pemangkas rambut pria dengan tahun 2001 dengan alasan mencari uang. Dengan bermodalkan pendidikan sampai sekolah dasar dan kemampuan dalam memangkas rambut, Bapak tersebut mendapatkan keuntungan dari usaha yang dijalankannya sebesar 750.000 sampai dengan 1 juta per bulannya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya adalah mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh dengan Prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian akan mempresentasikan materi kewirausahaan dari kelompok 3. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Yang pertama, saya sendiri, Faris Ramadansyah sebagai pemateri pertama, kemudian Anissa Putri sebagai pemateri kedua, yang ketiga Isra Mursi Pardini sebagai pemateri ketiga, kemudian Insanil Fitri sebagai pemateri keempat, dan Handika Ahmad Fahrizi sebagai pemateri 5. Presentasi kewirausahaan kelompok 3. Definisi kewirausahaan. Kewirausahaan adalah suatu proses dalam melakukan atau menciptakan sesuatu yang baru dengan cara kreatif dan penuh inovasi. Adapun materi yang akan kami sampaikan memiliki 4 jenis, yaitu pengusaha pengecer, pedagang besar, manufaktur, dan penyedia jasa. Pengecer yang pertama adalah pedagang besar. Pedagang besar adalah seorang yang menjalankan penjualan
barang secara langsung ke konsumen dan menjual dalam jumlah kecil maupun besar. Contoh usaha Bapak Eka. Bapak Eka memulai usaha pada tanggal 17 Desember 2017. Awalnya Bapak Eka bekerja sebagai pegawai perbankan. Namun sekarang Bapak Eka beralih menjadi seorang pengusaha. Bapak Eka memiliki niat awal menjadi pengusaha. Dan Bapak Eka sekarang sudah menjalankan keinginannya atau cita-citanya yang dulu pernah ada. Kemudian suka dan duka Bapak Eka dalam menjalani usaha yang dia jalani sekarang adalah Bapak Eka jauh lebih berkecukupan daripada saat dia menjadi pegawai di perbankan. Dan lebih suka dalam menjalani pekerjaannya yang sekarang. Dan Bapak Eka dengan usahanya yang sekarang meraih omset sebesar sekitar 90 sampai 100 juta rupiah per bulan. Kemudian manufaktur. Manufaktur adalah suatu cabang industri yang mengaplikasikan peralatan dan tenaga kerja dan suatu medium proses untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual. Contoh dari manufaktur adalah pabrik roti Utari Bersaudara. Ibu Cornelia adalah salah satu pemilik pabrik atau pengusaha manufaktur yang ada. Ibu Cornelia menjalani usahanya sebagai pemilik dari pabrik roti Utari Bersaudara, memulai usahanya pada tahun 1998. Ibu Cornelia melanjutkan usaha dari orang tuanya, yaitu turun-temurun. Ibu Cornelia sekarang berpendapatan sekitar 20 sampai 30 juta per bulan dan memiliki 15 anggota atau pegawai. Dan Ibu Cornelia memiliki suka dan duka dalam menjalani usahanya, yaitu mendapatkan tepung yang kualitasnya rendah, penjualan yang terus menurun, dan lain-lain. Yang ketiga adalah pengecer. Pengecer adalah seseorang yang menjalankan penjualan barang secara langsung kepada konsumen dan menjual dalam bentuk kecil, jumlah yang kecil. Contohnya usaha kedai Pak Zulkarnain yang berada di dekat Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Bapak Zulkarnain sudah memulai usahanya mulai dari tahun 2016 dan Bapak Zulkarnain mendapatkan omset sebesar 40 juta per bulan. Bapak Zulkarnain memiliki suka dan duka dalam menjalani usahanya, yaitu ketika mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh libur, maka omset atau pendapatan Bapak Zulkarnain menurun secara drastis. Dan banyak lagi suka dan duka yang dialami oleh Bapak Zulkarnain sebagai penjual atau pengecer di kawasan Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Yang keempat atau yang terakhir adalah penyedia jasa. Seperti yang kita ketahui, penyedia jasa adalah seseorang yang bersedia menyediakan jasanya kepada konsumen. Contohnya adalah tukang pangkas di Simpang Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, yaitu Bapak tersebut memulai usahanya dengan menawarkan jasa pangkas rambut pria pada tahun 2001. Dengan kemampuan yang dimilikinya, Bapak tersebut
Bapak tersebut mendapatkan keuntungan dari usaha yang dijalankannya sebesar 750.000 sampai 1 juta per bulannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabinastain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Wahyu, BP 001. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin membacakan hasil wawancara saya, yaitu tentang pengecer. Pengecer adalah suatu organisasi atau seseorang yang menjalankan penjualan secara langsung kepada konsumen dengan jumlah yang lebih kecil. Pilih proses sembako yang saya wawancarai bernama Bu Yati. Apa alasan ibu memilih usaha ini? Alasan Ibu Yati adalah karena usaha ini salah satu peluang besar bagi Bu Yati untuk dijalankan, karena masyarakat membutuhkan sembako dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja kendala dalam menjalankan usaha ini? Kendala Bu Yati dalam menjalankan usaha ini yaitu ketika banyaknya saingan di daerah yang sama. Berapa laba yang didapat dalam 1 bulan? Laba yang didapatkan oleh Bu Yati dalam 1 bulan yaitu sekitar 5 juta sampai 10 juta per bulan. Rencana kedepannya untuk usaha ini, Bu Yati yaitu ingin memperbanyak karyawan dan ingin memperbesar grosir. Sekian dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azab Rahman, NIM 202533310009. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian usaha di bagian manufaktur. Sebelum saya lanjut ke hasil wawancara yang saya lakukan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu manufaktur. Secara sederhana, manufaktur adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang yang memiliki nilai sehingga bisa dijual. Istilah manufaktur umumnya disematkan pada industri perusahaan yang melakukan proses produksi skala kecil ataupun besar. Nah, dari artikel ini saya akan memperlihatkan hasil wawancara saya terhadap Ibu Fatimah yang memiliki toko kue. Ya, inilah toko saya bersama tersebut. Dan pada wawancara kemarin saya menanyakan kepada ibu tersebut, apa sih alasan ibu memilih usaha ini? Dan kata dia, simpel. Ya, awalnya hanya suka membuat kue, lalu jadi ketagihan dan dia mulai membangun usaha kue ini. Dan usaha tersebut dia bangun dari tahun 2009. Dan sampai sekarang dia sudah dapat menghasilkan berbagai macam kue, sehingga toko kue tersebut berkembang sampai saat sekarang ini. Dan pertanyaan selanjutnya saya menanyakan kepada ibu tersebut, apa sih kendala ibu dalam menjalankan usaha ini? Lalu ibu tersebut menjawab, kendala yang paling berpengaruh pada pendapatan adalah ketika memasuki musim penghujan. Nah, dari jawaban ibu tersebut, kalau setiap usaha kita pasti ada halangan yang dapat menimpa kerugian maupun keuntungan dari kendala alam maupun pribadi ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa sih laba yang didapatkan atau berapa sih laba yang didapatkan saat menjual kue ini dalam per bulan? Dan ibu tersebut menjawab sih, laba atau keuntungannya didapat berkisar di atas 20 juta per bulan.
Selanjutnya saya menanyakan kepada ibu tersebut, apa sih rencana ibu ke depannya untuk usaha ini? Lalu ibu tersebut menjawab, rencana ke depannya ingin menambah kreasi roti dan menambah cabang toko. Nah, dari jawaban tersebut, ibu tersebut sudah berpikir lebih jauh gimana caranya untuk mengembangkan kue, rasa-rasa kue, bentuk kuenya untuk menarik pelanggan lebih banyak, dan dia pun ingin menambah cabang tokonya. Baiklah, cukup itu penjelasan saya dari video presentasi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dasmadian Juni Panjaitan, NIM 202533310005. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil wawancara kami dengan seorang pemilik usaha kedai santan. Kedai santan ini merupakan contoh usaha manufaktur karena Bapak Ardivan selaku pemilik usaha mengolah bahan mentah yaitu kelapa menjadi bahan konsumsi yaitu santan. Alasan Bapak Ardivan memilih usaha ini adalah karena usaha ini yang beliau sanggupi kemampuannya, dan usaha ini tidak membuat ia jauh dari keluarganya karena dapat ia kembangkan atau ia jalankan di dalam rumahnya atau di depan rumahnya atau di sekitar rumahnya, sehingga tidak perlu jauh dari keluarga. Kendala yang dihadapi Bapak Ardivan dalam menjalani usaha ini yaitu jika sudah memasuki musim penghujan, di mana ketika musim penghujan ini pemasokan buah kelapa akan berkurang sehingga barang yang akan ia hasilkan untuk menjadi santan juga akan berkurang, sehingga otomatis konsumen juga akan berkurang. Ketika musim penghujan, kelapa akan mudah busuk sehingga mengurangi pemasokan di kedai santan ini juga. Laba yang didapat per bulannya. Perharinya Bapak Ardivan bisa menghasilkan penjualan bersih keluar dari modal, yaitu modalnya listrik dan peralatan lainnya. Keluar dari modal tersebut Bapak Ardivan bisa menghasilkan 150.000 per harinya, sehingga diakumulasikan per bulannya Bapak Ardivan bisa menghasilkan Rp4.500.000. Rencana kedepannya untuk usaha ini, Bapak Ardivan berencana untuk memperbesar kedainya sehingga orang lain dapat melihat usaha ini, sehingga banyak yang tertarik atau terpanggil untuk membeli santan di kedai santan ini. Karena ketika usahanya akan dikembangkan semakin besar, banyak orang lain yang mengetahui titik di mana usaha Bapak ini, sehingga menambah konsumen yang datang. Bapak ini juga ingin menabung untuk menambah pasokan, karena ketika pasokan besar, konsumen juga akan bertambah karena dapat memenuhi permintaan konsumen. Bapak ini juga ingin membuka kedai santan di berbagai titik keramaian agar mudah dilihat oleh orang dan menambah konsumen untuk membeli santan yang dijual beliau. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya sadar banyak kesalahan di sana sini. Atas kesalahan-kesalahan itu saya memohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahendra Sibuan, NIM 2025333351, Prodi Teknologi Mekanisasi. Saya mau presentasikan Leon Prece memiliki penyediaan jasa Bapak Faris. Hasil wawancara saya adalah, apa alasan Bapak memilih usaha ini? Pada zaman modern seperti ini, menyediakan jasa seperti pengiriman barang merupakan bilangan usaha yang menguntungkan karena banyak masyarakat yang beralih kepada pembelian secara online dan pengiriman
barang secara online. Apa saja kendala dalam menjalani usaha ini? Kendala dalam usaha ini adalah ketika musibah hujan karena paket pelanggan harus datang tepat waktu sehingga para pengantar paket harus beresiko menerjang hujan. Laba yang dapat dalam per bulan adalah laba dari jasa terbanyakan adalah barang adalah 25% dari ongkir atau mencapai 7 juta sampai puluhan juta per bulan. Rencana ke depan untuk usaha Bapak adalah rencana ke depan untuk membuka beberapa cabang jasa pengiriman di kota-kota ataupun daerah padat penduduk agar mudah dijangkau masyarakat sehingga memperbanyak konsumen. Sekian dan terima kasih presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Azizatur Rahmi, NIM 202533310007, Prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penyedia jasa, yang mana kami telah mewawancarai salah satu laundry yang ada di Tanjung Pati. Penyedia jasa adalah badan usaha atau perseorangan yang menyediakan jasa tertentu kepada customer. Alasan Bapak Agus mendirikan laundry yaitu karena pengalaman yang dulu Bapak Agus lalui, yaitu sering melaundry pakaian pada saat beliau menjadi mahasiswa. Dan Bapak Agus berpikir untuk membuka usaha ini karena cukup dibutuhkan masyarakat khususnya di Tanjung Pati karena banyaknya mahasiswa yang berada di sekitar Tanjung Pati dan dengan peluang usaha yang cukup menjanjikan. Kendala yang dilalui oleh Bapak Agus yaitu karena semakin banyaknya kompetitor yang berada di komplek yang sama. Yang kedua, faktor internal itu seringnya terjadi kerusakan mesin. Rencana kedepannya untuk usaha ini itu bisa memperbesar toko laundry sehingga banyak orang yang mengetahuinya. Yang kedua itu untuk membuka cabang di daerah yang kurang ada penyedia jasa ini. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia, NIM 202533310003 dari Prodi D3 Teknologi Mekanisasi Pertanian. Saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya terhadap pengusaha besar. Pengusaha besar kali ini saya berhasil mewawancarai Bapak Maulana, yaitu pemilik usaha penghasil telur ayam. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu pengusaha besar. Pengusaha besar adalah orang yang menjalankan usaha atau bisnis jual beli, termasuk dalam memproduksi barang, di mana hasil produksi dijual kepada para pengecer dan diperjualbelikan kembali. Pemilik usaha tersebut adalah Bapak Maulana. Alasan Bapak memilih usaha itu adalah usaha tersebut adalah usaha turun-temurun yang telah dijalankan oleh kedua orang tuanya dan nenek kakeknya. Jadi dia memilih usaha ini karena untuk meneruskan usaha dari ibu bapaknya. Kendala yang sering dijalani oleh bapak tersebut adalah dimana jika virus menyerang kepada ayam tersebut, maka banyak ayam yang mati sehingga dapat menurunkan jumlah produksi telur. Dan cangkang ayam yang rapuh atau mudah retak juga memiliki kendala dalam pemasaran. Laba yang didapatkan Bapak Maulana dalam per bulannya adalah 10 juta ke atas. Rencana Bapak Maulana ke depannya dalam usahanya tersebut adalah untuk memperbanyak jumlah ayam agar dapat meningkatkan produksi ayam telurnya dan memperbanyak karyawan agar kesehatan ayam-ayam tersebut lebih terjaga secara optimal. Laba yang didapatkan Bapak Maulana dalam sekian dari presentasi saya perwakilan dari kelompok 1 mengucapkan jika ada kesalahan dalam presentasi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Wando dengan NIM 20253335052. Saya akan membicarakan tentang pengusaha sukses peternak ayam. Yang pertama yaitu Bapak itu memiliki usaha peternakan ayam untuk meringankan kegiatan ekonomi keluarganya. 2. Laba dari 10.000 ayam adalah 100 juta jika tidak ada kendala-kendala. 3. Kendala yang dihadapi Bapak itu di saat beternak ayam adalah ayam sakit. Jika ayamnya sakit, maka Bapak itu akan mengalami kerugian. 4. Rencana Bapak itu ke depannya jika usaha peternak ayamnya lancar, terus Bapak itu akan menambah usaha dan memperbesarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Ramadan, NIM 20253333054, Prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian. Saya baru saja mewawancarai seorang pengusaha besar dalam bidang ternak ayam dengan Bapak yang bernama Zainal. Bapak Zainal memilih usaha ternak ayam untuk meningkatkan ekonomi keluarganya. Dan penghasilan dari Bapak Zainal selama 2 atau 3 bulan adalah 50 sampai 100 jutaan. Kendala Bapak Zainal dalam bidang berternak ayam adalah ketika ayamnya mendapat sebuah penyakit. Apabila ayamnya mendapat penyakit, maka disitulah Bapak Zainal akan mengalami kerugian. Rencana Bapak Zainal ke depannya adalah meningkatkan kelola ternak ayamnya. Apabila ternak ayamnya meningkat, maka dia akan memperluas atau menambah kandang ayamnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dion Sepriyadi, Prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian dengan NIM 20253333050. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya dengan pengecer dengan usahanya yaitu pupuk pertanian dan alat pertanian. Saya mewawancari Bapak Efrizal selaku pemilik usaha. Pertanyaan pertama saya yaitu mengapa beliau memilih usaha tersebut. Menurut beliau, orang-orang di sekitaran lingkungannya banyak sebagian besar pekerjaannya adalah sebagai petani dan berkebun. Melihat hal tersebut, dia melihat peluang usaha sehingga membuka usaha pupuk pertanian dan alat pertanian tersebut. 2. Pertanyaan kedua yaitu laba yang beliau dapatkan dalam menjalankan usaha pupuk pertanian dan alat pertanian tersebut. Menurut beliau, laba yang didapatkannya sebelum masa pandemi di atas 3 jutaan. Sedangkan pada masa pandemi ini labanya kurang menguntungkan, sekitar 1-2 jutaan. Ketiga, masalah atau kendala yang dihadapi selama menjalankan usaha. Kendala Bapak Efrizal dalam menjalankan usahanya yaitu masalah permodalan. Yang keempat, rencana Bapak Efrizal ke depannya yaitu Bapak Efrizal ingin meningkatkan penjualan serta mendapatkan produk-produk baru sehingga dapat bermanfaat bagi petani dan pekebun yang membelinya. Mungkin hanya itu presentasi wawancara saya. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan, NIM 20253333048, Prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil wawancara saya tentang manufaktur di usahanya Bapak Beni. Yang pertama, apa alasan Bapak memilih usaha ini? Alasan saya memilih usaha ini karena usaha ini sangat berkesinambungan
dan sangat diperlukan oleh beberapa rumah tangga. Yang kedua, berapa laba yang Bapak peroleh dalam menjalankan usaha ini? Laba yang saya peroleh dalam menjalankan usaha ini sekitar 7 juta dalam 1 bulan. Yang ketiga, apa-apa saja kendala yang Bapak hadapi dalam menjalankan usaha ini? Kendala yang saya hadapi dalam menjalankan usaha ini yaitu kurangnya suplai bahan baku dan pemasaran. Yang keempat, apa rencana Bapak ke depannya dalam menjalankan usaha ini? Rencana saya ke depannya untuk menjalankan usaha ini, saya ingin mengembangkan dan memajukan usaha ini, dan saya ingin membuat marketing untuk pemasaran keluar daerah. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melissa Fozana, nomor NIM 202533333056. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi wawancara saya tentang jasa. Saya mewawancarai seorang bapak yang bernama Pak David. Pak David ini memiliki usaha bengkel yang terletak di Kota Baru, Simalanggang. Pak David ini bercerita tentang alasan dia membuka atau bekerja di bengkel itu karena hobi dan kepandaiannya dalam memperbaiki sebuah kerusakan motor dan pandai dalam bidang mesin. Dengan itu, Pak David memilih menjadikan hobinya dalam membuka sebuah usaha. Laba dari bengkel Pak David itu tergantung banyaknya motor yang rusak atau masuk ke bengkel Pak David itu. Kendala yang biasa dihadapi Pak David adalah ketika Pak David membilang kepada pemilik kendaraan itu harus mengganti alat atau mesin itu. Sedangkan pemilik itu tidak mau mengganti alat atau mesinnya itu karena dengan alasan uangnya kurang atau tidak cukup. Rencana Pak David ke depannya itu adalah jika usahanya itu maju, maka Pak David itu akan membuka cabang bengkel yang baru. Sekian hasil diskusi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.